Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita berada pada hari yang ke-30 di bulan Ramadan ini. Tidak henti-hentinya kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan seluruh ibadah puasa kita, qiyamul lail kita, sedekah kita, bacaan Al-Quran dan amalan-amalan soleh yang lain semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah ini atau besok insyaallah kita akan melaksanakan salat Idul Fitri secara berjamaah. Maka pada kesempatan ini kembali kita mengulang tentang bagaimana panduan salat Idul Fitri tersebut. Salat Idul Fitri menurut pendapat yang paling kuat, dia hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan. Tentu banyak dalil yang menjadi landasan para ulama ketika mengatakan bahwa hukum salat Idul Fitri itu adalah wajib bagi setiap muslim, laki-laki atau perempuan. Di antara dalilnya hadis dari Ummu Atiyah. Ummu Atiyah beliau berkata, "Amarana ta'anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam." Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami pada saat salat Idul Fitri an nukhrija fil idaini al-awatika wa zawatil quduri wa amara al-huyad ayyatazilna musallal muslimin, agar mengeluarkan para gadis, jadi para wanita juga, para gadis yang baru beranjak dewasa dan wanita yang dipingit, begitu pula wanita yang sedang haid. Namun beliau memerintahkan pada wanita yang sedang haid untuk menjauhi tempat sholat. Ya, maksudnya mereka tidak sholat, tapi tetap diperbolehkan untuk mendengarkan khutbah. Ya, jadi dari hadis ini para wanita-wanita saja diperintahkan untuk ikut hadir dalam sholat Idul Fitri. Ini menunjukkan bahwa sholat Idul Fitri itu hukumnya wajib. Padahal para wanita itu yang kaitannya dengan sholat berjamaah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sholat mereka lebih baik di rumah. Untuk sholat 5 waktu, sholat mereka di rumah itu lebih baik. Tapi kalau mereka mau sholat di masjid secara berjamaah, tidak ada juga larangan. Kemudian dalil umum dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Dirikanlah salat. Dan berkurbanlah. Sebagian ulama mengatakan dirikan salat di sini adalah melaksanakan salat Id. Meskipun ada yang mengatakan ini khusus salat Idul Adha. Tapi Idul Adha dengan Idul Fitri itu dari segi hukum itu sama. Hukumnya wajib. Kemudian itu dari sisi hukum. Waktu pelaksanaan salat Id, para ulama kita juga di sini
ada beberapa pendapat tentang waktu pelaksanaan Idul Fitri. Di antaranya riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan ini yang dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju lapangan tempat pelaksanaan salat Idul Fitri ketika matahari sudah mulai meninggi, ya, sudah kelihatan. Apa tujuan salat Idul Fitri dikerjakan lebih awal? Apa tujuan salat Idul Fitri dikerjakan agak diundur? Ya. Tujuannya supaya pembayaran zakat fitrah itu bisa diselesaikan oleh kaum muslimin. Nah, sebaliknya salat Idul Adha itu disunnahkan untuk dipercepat, supaya setelah selesai sholat segera melakukan penyembelihan hewan kurban. Adapun Idul Fitri itu disunahkan untuk tidak terlalu dipercepat, ya, agak diundur, supaya kaum muslimin bisa menyelesaikan kewajibannya, yaitu membayar zakat fitrah. Mana yang kita pahami, pembayaran zakat fitrah yang afdal ketika ya waktu seperti ini, selesai salat subuh, sebelum selesai pelaksanaan salat Idul Fitri. Itu adalah waktu paling afdal untuk penyerahan zakat fitrah. Tapi kalau khawatir tidak terkejar, maka tidak mengapa dikeluarkan sehari atau 2 hari sebelum pelaksanaan Idul Fitri. Kemudian tempat pelaksanaan sholat Id. Tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri yang paling afdal di tanah lapang. Nah, cuman kita sekarang dalam keadaan pandemi, wabah yang belum selesai, belum diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini bagian dari uzur. Termasuk ketika hujan, itu bagian dari uzur. Maka boleh dilaksanakan di masjid. Ya, walaupun juga tidak ada larangan di masjid. Ya, ini masalah keutamaan saja. Ya, masalah keutamaan. Kemudian selanjutnya, tuntunan ketika hendak keluar melaksanakan sholat Id, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha. Yang pertama, dianjurkan untuk mandi. Dianjurkan untuk mandi sebelum berangkat sholat. Imam Ibnu Qayyim juga kembali mencontoh atau menukil perkataan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mandi pada hari Id sebelum berangkat salat. Jadi Abdullah bin Umar ini di antara sahabat yang sangat antusias untuk mengikuti sunnah Nabi. Bukan cuma persoalan-persoalan agama, tapi kebiasaan-kebiasaan dari Rasulullah yang lain juga berusaha dicontoh. Misalnya Rasulullah biasa berteduh di bawah pohon, beliau juga ingin berteduh, juga mengikuti itu. Saking semangatnya ingin mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada setiap keadaan. Nah, ini tentu perbuatan yang bagus. Makanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma termasuk di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang pertama. Dianjurkan untuk mandi.
Kemudian yang kedua, berhias, ya, berhias diri dan memakai pakaian yang terbaik. Ya, tidak mesti baru seperti yang dipahami ya, kebanyakan orang, ya, apalagi di desa-desa, ya, itu harus baru. Ya, makanya di beberapa tempat di daerah-daerah itu, di kampung-kampung, di pedesaan, itu jauh-jauh hari itu sudah dibayar zakatnya, dan itu diserahkan dalam bentuk uang, karena mereka mau pakai untuk membeli baju baru. Ya, jadi seakan-akan Idul Fitri itu tidak sah, tidak afdal kalau tidak ada baju baru. Padahal anjurannya adalah pakaian yang terbaik, ya, bersih, rapi. Tapi kalau ada yang baru bersih, ya tentu lebih bagus. Ya. Tapi itu bukan semata-mata yang menjadi tujuan utama. Ya. Intinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika keluar untuk melaksanakan sholat, beliau menggunakan pakaian yang terbaik. Pakaian yang terbaik. Ya, ini salah satu bentuk mengamalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Menggunakan pakaian yang terbaik, ya, itu adalah salah satu bentuk keindahan. Kemudian selanjutnya dianjurkan untuk makan terlebih dahulu sebelum berangkat, ya, makan ringan. Bisa, kalau tidak terbiasa karena kebiasaan sudah sebulan tidak pernah makan pagi, ya, makan ala kadarnya saja. Ya, intinya maksud kenapa kita disunahkan untuk makan, supaya orang tidak mengira lagi masih dalam keadaan puasa. Masih dalam keadaan puasa. Sebaliknya, Idul Adha justru disunnahkan habis pelaksanaan sholat baru makan. Habis pelaksanaan sholat baru makan, supaya nanti selesai sholat bisa mencicipi hewan kurban. Ya, adapun Idul Fitri itu kebalikannya. Ya, jadi makan agar tidak disangka bahwa hari tersebut masih hari berpuasa. Ya, jadi memang tidak boleh, ya, berpuasa pada hari raya, ya, Idul Fitri. Kemudian yang keempat, bertakbir. Ya, jadi ketika hendak keluar dari rumah itu disunahkan untuk bertakbir. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yakhruju yaumal fitri fayukabbir hatta ya'tiya al-musalla. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika keluar dari rumahnya menuju tempat salat, beliau bertakbir. Ya, beliau bertakbir hingga beliau sampai di tempat salat, dan beliau terus lakukan itu sampai selesai pelaksanaan salat. Jadi kalau sudah selesai salat, khutbah, maka tidak ada lagi takbir untuk Idul Fitri. Jadi selesai salat, kemudian khutbah, itu tidak ada lagi takbir. Jadi takbir itu mulai sebentar malam. Itu sudah bisa kita banyak bertakbir. Ketika sudah masuk maghrib, itu sudah bisa kita bertakbir. Ya, tentu takbir yang disampaikan oleh para ulama adalah bertakbir masing-masing. Adapun takbir jemaah, bertakbir secara berjamaah, ya, ada yang komandoi, kemudian yang lain semuanya ikut, maka para ulama kita mengatakan tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi silahkan bertakbir masing-masing. Di mana kita bertakbir, di mana saja. Bisa di masjid, di rumah, di tempat kerja, atau sedang di kendaraan, silahkan bertakbir.
Lafaznya adalah diawali dengan 2 kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Itu lafaz yang masyhur yang disebutkan oleh para ulama. 2 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Namun kata para ulama yang lain seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau mau mengawali takbir dengan 3 kali juga tidak mengapa, bagus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Intinya kita dianjurkan untuk banyak bertakbir pada saat berjalan dari rumah menuju tempat salat. Dan takbir itu dimulai ketika matahari sudah terbenam. Jadi sebentar sore ketika matahari sudah terbenam, maka sudah boleh untuk bertakbir. Batas akhirnya ketika sudah selesai khutbah. Karena pada saat khutbah masih takbir. Selesai khutbah tidak boleh lagi. Berbeda dengan Idul Adha. Idul Adha itu takbirnya lama. Hari Idul Adhanya kemudian ditambah lagi 3 hari tasyrik. Itu disunahkan untuk selalu bertakbir. Dan lebih khusus lagi boleh setiap selesai sholat. Itu di Idul Adha. Adapun di Idul Fitri tidak. Ini perlu kita pahami supaya tidak keliru dalam menerapkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau keliru nanti jatuhnya pada perbuatan yang diada-adakan. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddu. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak dicontohkan, tidak diperintahkan, maka amalan itu tertolak. Jadi capek saja orang. Walaupun kelihatannya bagus, lama, tapi kalau tidak ada contohnya dari Rasulullah, maka yang dia dapatkan adalah keletihan saja. Karena semua perbuatan itu harus didasari dengan ilmu. Harus didasari dengan ilmu. Tanpa ilmu maka ibadah itu tidak diterima. Kalau tidak pernah diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah. Kemudian juga dianjurkan atau dalam hadis yang kita bacakan di awal, para wanita, anak kecil juga diarahkan untuk berangkat melaksanakan sholat Id. Artinya semuanya keluar seperti hadis yang kita sebutkan tadi, hadis dari Ummu Atiyah, bahwa Rasulullah SAW memerintahkan semuanya untuk keluar menuju tempat salat. Selanjutnya disunnahkan untuk melewati jalan pergi dan pulang yang berbeda, jika memungkinkan. Jalan pergi dan pulang yang berbeda. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumu 'id khalafat tariq. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat Id beliau lewat jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang. Itu sunnah. Allahu a'lam apa hikmahnya. Mudah-mudahan di antara hikmahnya itu bisa semuanya menjadi saksi nanti ketika banyak yang dilewati. Jika memungkinkan jangan sampai hadis ini dipahami pergi mutar-mutar jauh-jauh sehingga tak sampai-sampai di rumah, atau berangkat terlalu jauh sehingga tidak dapat pelaksanaan salat. Kemudian yang ketujuh, lebih utama jalan kaki jika bisa. Kalau
rumahnya tidak terlalu jauh. Ya, tapi jamaah kita di sini kayak rumahnya jauh-jauh. Ya, kalau jalan kaki bisa tidak sampai. Seperti yang kemarin ada ikhwah yang banyak ikannya itu, ikan cupang. Beliau itu lumayan jauh. Kalau jalan kaki tidak sampai. Ya, tapi kalau bisa jalan kaki itu bagus. Ya, tapi biasanya kalau di kota-kota itu kayak seperti di kecamatan itu biasanya jauh-jauh. Yang dekat itu di desa-desa, ya, di perkampungan itu bisa jalan kaki semua. Ya. Nah, cuman sekarang sudah modern. Di daerah saya itu kan di desa, itu orang dulu jalan kaki semuanya. Sekarang karena sudah punya motor semuanya naik motor semua ke masjid. Ya. Pada dulu saya ingat sekali mereka semuanya jalan kaki, sholat 5 waktu. Sekarang naik motor. Dan dalam sholat pun juga ini bukan cuma pada sholat Idul Fitri. Memang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan setiap langkah kita menuju ke masjid itu menghapuskan satu kesalahan. Kemudian langkah berikutnya mengangkat derajat, begitu seterusnya. Jadi semakin banyak langkah kita menuju ke masjid, maka semakin banyak kesalahan yang dihapuskan dan semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah ditanya tentang hadis ini. Kalau begitu apakah boleh kita mutar-mutar dulu biar lebih banyak pahala? Saya bilang nanti antum capek sampai di masjid tidak khusyuk karena keringatan. Artinya ikuti saja jalurnya, jalur antum selama ini. Kecuali yang berkendara, juga ditanya juga tentang bagaimana dengan orang yang berkendara. Kalau memang jauh, ya, insya Allah tetap dapat. Ya. Hitungannya seperti apa? Allahu a'lam. Ya. Tidak bisa juga kita mengatakan dihitung sesuai dengan putaran bannya. Ya. Intinya insya Allah dia dapat. Ya. Karena secara umum adalah dia melakukan proses, ya, perjalanan ke masjid. Walaupun lafaz hadisnya memang berjalan kaki. Dan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan sudah ada kendaraan, ada unta, ada kuda, tapi mereka berjalan kaki. Ini menunjukkan bahwa ada keutamaan secara khusus bagi orang yang berjalan kaki jika memungkinkan. Kemudian sholat Id, ya, baik itu Idul Fitri dan Idul Adha tidak ada azannya, tidak ada azan dan iqamah. Begitu pula dengan sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah tidak ada. Ya, kecuali karena ini di masjid. Kalau niatnya sholat tahiyatul masjid maka tidak mengapa. Ya. Kalau niatnya, jadi tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Ya, tapi kalau di tanah lapang, ya, tidak ada sholat sunnah qabliyah maupun ba'diyah. Begitu pula tahiyatul masjid. Juga azan dan iqamah tidak ada. Tapi karena ini insya Allah besok dilaksanakan di masjid, kalau mau salat sunnah, ya, tidak mengapa dengan niat salat tahiyatul masjid. Selanjutnya masuk pada tata cara salat Id. Ini sudah kita sampaikan pada malam yang ke-28. Kita sampaikan tentang tata cara pelaksanaan sholat Id. Sholat Id itu terdiri dari 2 rakaat. 2 rakaat. Rakaat pertama terdiri dari 7 takbir dan rakaat yang kedua terdiri dari 5 takbir. Rakaat yang pertama sebelum melakukan 7 kali takbir, maka terlebih dahulu diawali dengan takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram itu yang wajib karena dia rukun.
boleh ditinggalkan. Adapun 7 itu zawaid tambahan, itu sunnah. Misalnya ada yang hanya takbiratul ihram saja, Allahu Akbar, dan dia lupa menambah 7. Salatnya sah atau tidak? Sah. Karena dia ditinggalkan adalah sunnahnya. Makanya hingga sekarang masih ada beberapa tempat yang hanya sekali takbir. Tidak ada 75-nya. Contoh kalau di Makassar itu, di Sulawesi, di pesantren Darul Istiqomah Macopa, ada di Maros. Itu pesantren sudah lama. Itu hanya sekali aja. Sekali takbir. Sama seperti salat Jumat, tidak ada bedanya. Tidak ada 2 kali, tidak ada tambahan 7 dan 5. Dari sisi sah tidak masalah. Tapi dia meninggalkan sunnah. Meninggalkan sunnah yaitu 7 dan 5. Dan saya kalau ditinggalkan, ya dapat pahala insya Allah. Ya, jadi setelah takbiratul ihram ditambah dengan takbir zawaid. Ya, zawaid artinya tambahan. 7 kali takbir. 7 kali takbir. Setelah itu membaca surah Al-Fatihah. Pada saat takbir tambahan itu, ya, boleh mengangkat tangan. Allah, boleh. Ya, ada juga yang tidak mengangkat, ya, tidak masalah. Tapi Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sekali lagi dia adalah sahabat yang sangat terkenal berusaha untuk meneladani Rasulullah SAW, dan beliau mengatakan Rasulullah SAW setiap takbir itu mengangkat tangannya. Ya, jadi setiap takbir mengangkat tangannya. Ya, adapun posisi tangan para ulama, ini kalau sifat sholat ya, pada umumnya sebenarnya ada 2 posisi tangan itu. Yang pertama sejajar dengan bahu, yang kedua sejajar dengan telinga. Ya, itu saja 2 ya, yang dipersepsikan oleh para ulama. Sejajar dengan bahu seperti ini, atau sejajar dengan telinga. Ya, sejajar dengan telinga. Jadi itu model mengangkat tangan. Sehingga sekarang juga kita lihat banyak orang angkat tangannya macam-macam ya kita lihat. Ada yang begini aja, Allah, kurang tinggi. Iya, gini. Ada juga yang sini. Maksudnya sejajar dengan telinga, tapi dia taruh di belakang telinga. Ya, ada juga yang begini aja. Ya, jadi menghadap ke depan. Itu model takbir. Terserah kita mana yang nyaman. Mau begini atau mau di atas. Ya. Dua-duanya kuat ya, dari sisi dalil. Kemudian setelah takbiratul ihram dan tambahan 7 kali, apa yang dibaca di setelah takbir tambahan tersebut? Dari takbir 1 ke 2, kemudian 2 ke 3, 3 ke 4, sampai ke yang ke-7. Secara umum tidak ada dalil khusus ya. Tidak ada dalil khusus yang menjelaskan bahwa ini yang dibaca. Jadi tidak ada satupun yang riwayat yang menjelaskan bahwa ini yang dibaca. Maksudnya riwayat dari Rasulullah SAW. Tidak ada satupun hingga sekarang ya. Karena para ulama akan terus melakukan pengkajian. Tidak ada satupun hingga sekarang ditemukan ada dalil khusus ya. Maksudnya bacaan khusus di sela-sela takbir itu. Nah, riwayat yang biasa dipakai oleh para ulama, perkataan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud mengatakan
di antara tiap takbir hendaklah menyanjung dan memuji Allah. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini juga salah satu sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah. Hendaknya menyanjung dan memuji Allah pada setiap takbir. Nah, sehingga para salaf, para ulama biasa menyebutkan kalimat subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ini yang bisa dibaca, ini yang diamalkan oleh para salaf. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bisa juga ditambah Allahumma gfirli warhamni. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah saya dan rahmatilah saya. Bisa ditambah. Nah, ini yang diamalkan oleh para salafus saleh. Jadi boleh. Kemudian selanjutnya setelah 7 takbir membaca surah Al-Fatihah, lalu diikuti dengan surah yang mudah baginya. Nah, namun yang biasa dibaca oleh Rasulullah SAW pada saat Idul Fitri dan Idul Adha, yang pertama surat Qaf dan surah Al-Qamar. Surah Qaf dan surah Al-Qamar. Itu kalau ini bisa dibaca di tempat orang-orang yang memang sudah kuat, ya. Seperti di Masjidil Haram bisa, Masjid Nabawi. Kalau di masyarakat bisa mengeluh orang yang terlalu panjang, ya. Walaupun alasannya mengikuti sunnah, boleh ya, benar mengikuti sunnah. Tapi kan kita harus paham juga jamaah kita, ya. Kemudian yang kedua yang juga dibolehkan untuk dibaca surah Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian rakaat yang kedua hal ataka haditsul ghasyiyah. Ya, ini yang paling pertengahan. Ya, insyaallah. Ya, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek juga. Pertengahan. Ya. Adapun yang lain, ruku, sujud, duduk antara dua sujud, dan bacaan-bacaan ruku, sujud, tahiyat itu sama dengan bacaan-bacaan pada salat yang lain. Tidak ada perbedaan. Ya, jadi sama saja. Nah, kemudian yang terakhir, ya setelah itu khutbah. Ya, khutbah juga para ulama mengatakan, ya berbeda juga. Ada yang mengatakan tidak wajib, dia sunnah saja untuk mendengarkan khutbah. Ya, tapi tentu lebih afdal, lebih utama ketika kita duduk, ya, sampai khatib selesai membaca khutbah, kecuali yang punya uzur. Ya, tapi pada kaum muslimin pada umumnya, ya, tidak ada yang beranjak. Tidak ada yang meninggalkan tempat sebelum selesai pelaksanaan khutbah. Kemudian setelah selesai pelaksanaan salat Idul Fitri, tentu ada yang menjadi kebiasaan kita, yaitu saling memberikan ucapan, ya, ucapan selamat hari raya, ya, ucapan selamat hari raya. Ini bagus, tidak ada masalah. Mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Kalau yang biasa di negara kita ini, mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin. Nah, ada satu riwayat yang baik untuk kita ucapkan ketika selesai pelaksanaan salat Idul Fitri atau Idul Adha, yaitu taqabbalallahu minna wa minka, ya, atau wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, jadi ini bisa
kita baca ya, ketika bertemu ya. Taqabbalallahu minna wa minkum ya. Adapun tambahannya kullu amin wa antum bi khair, sebagian ulama kita mengatakan ini tidak perlu ya. Tapi kalau maksudnya adalah mendoakan, tidak mengapa. Taqabbalallahu minna, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ya, ibadah kita, amalan kita, dan juga amalan kalian, kan artinya itu. Taqabbalallahu, semoga Allah menerima ya, minna, amalan kita, ibadah kita, wa minkum, dan juga kalian ya, jadi kita doakan diri kita dan juga orang lain ya. Saya kira ini beberapa hal terkait dengan Idul Fitri. Mudah-mudahan besok ya, bisa kita melaksanakan sholat Idul Fitri dengan baik sesuai dengan arahan dari pemerintah, yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan. Ini saya lihat ini sudah sudah mulai diberikan pembatas. Saya kira cukup ya. Sekaligus saya menutup kajian saya selama ini ya, hampir 20 hari ya, kalau tidak salah ya, saya datang pas hari ke-10 dan sekarang sudah hari yang ke-30. Jika ada hal-hal yang tidak berkenan ya, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni segala kesalahan kita, dan tentu ini bukan pertemuan yang terakhir ya. Mudah-mudahan suatu saat nanti ya, kita kembali bertemu ya, entah di Samarinda atau saya kesini lagi ya, ada kegiatan-kegiatan atau di tempat lain. Namun tentu pertemuan yang indah selain pertemuan di majlis ilmu seperti ini, yang kita harapkan bersama adalah pertemuan di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ingin pertemuan kita di dunia ini dengan kebaikan dalam majlis ilmu di taman-taman surga. Kita pun juga berharap ini akan berlanjut hingga di surganya nanti. Demikian, mudah-mudahan seluruh amalan kita diterima oleh Allah, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tahun depan kembali kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang senantiasa dirindukan oleh hamba-hamba Allah yang beriman. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.